Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Razita Lutfia Zahra. Di sini saya akan menyampaikan hasil proyek akhir saya pada project based internship yang diadakan oleh Rakamin di PT Kimia Farma Tbk. Proyek ini berfokus pada data analisis terkait performa penjualan di PT Kimia Farma Tbk selama periode tahun 2020 hingga 2023. Kemudian untuk project overview, di sini dapat dilihat proses pengerjaan meliputi adanya integrasi data penjualan seperti data produk, data kantor cabang, data gudang, maupun data transaksi. Kemudian data-data ini akan diintegrasi, selanjutnya akan dianalisis, kemudian hasil analisis yang telah dilakukan akan dituangkan dalam bentuk visualisasi berupa dashboard. Dashboard ini digunakan untuk mempermudah interpretasi hasil analisis sehingga dapat diambil kesimpulan maupun insight yang berguna bagi perusahaan. Kemudian tools yang digunakan di sini ada tiga, yaitu yang pertama Microsoft Excel yang digunakan untuk mengeksplorasi data mentah untuk dapat dilihat bentuk, struktur, hingga pengecekan kualitas data. Selanjutnya, data-data mentah dari Microsoft Excel ini akan diintegrasi menggunakan Google BigQuery. Di sini digunakan query-query SQL untuk melakukan integrasi data, pembersihan data, hingga transformasi data. Kemudian data yang telah diintegrasi, telah dibersihkan, dan transformasi akan dibuat visualisasi. Kemudian data yang telah diintegrasi, dibersihkan, dan ditransformasi dari Google BigQuery akan dibuat visualisasi berupa dashboard menggunakan Google Looker. Selanjutnya adalah data overview, sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya, terdapat data final transaction, data kantor cabang, data produk, dan data inventory dengan kolom-kolom yang tersedia sebagai berikut. Selanjutnya adalah integrasi data menggunakan BigQuery. Di sini terdapat query-query utama yang digunakan dalam melakukan integrasi data, seperti create table as untuk membuat tabel, with select untuk memecah query-query panjang ke bagian-bagian yang lebih kecil, kemudian query select from untuk memilih kolom-kolom apa saja yang akan ditampilkan. Selanjutnya tentu saja query join untuk menggabungkan tabel-tabel data penjualan yang telah diberikan. Dan yang terakhir adalah query case when, yaitu untuk membuat kolom baru berdasarkan logika-logika tertentu menggunakan kolom-kolom yang sudah ada. Berikut merupakan overview dari dashboard yang telah saya buat menggunakan Google Looker Studio. Kemudian analisis yang saya lakukan, yang pertama adalah scorecard analysis. Di sini saya menganalisis rating transaksi, pendapatan, dan laba. Kemudian identifikasi masalah dapat dilihat dari hasil analisis yang dilakukan. Di sini dapat kita lihat bahwa rating transaksi mencapai nilai 4,0. Nilai ini sudah cukup baik, namun masih sangat bisa untuk ditingkatkan untuk meningkatkan performa penjualan. Sehingga yang perlu dilakukan adalah untuk melakukan peninjauan lebih lanjut terhadap proses transaksi yang telah ada di perusahaan PT Kimia Farma Tbk. Kemudian untuk penjualan serta laba, sepanjang tahun 2020 hingga 2023 mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Sehingga di sini mengindikasikan adanya ketidakstabilan pendapatan serta laba. Oleh karena itu diperlukan riset pasar, analisis kompetitor, serta mungkin analisis peramalan pendapatan dan laba untuk tahun-tahun berikutnya, sehingga dapat ditentukan langkah apa yang tepat untuk menjaga kestabilan pendapatan serta laba perusahaan. Selanjutnya, pendapatan per tahun di sini sebagaimana yang telah kita lihat pada bagian sebelumnya, yaitu pendapatan dan keuntungan. Pendapatan per tahun di sini juga terlihat adanya fluktuasi yang signifikan sepanjang tahun 2020 hingga 2023. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya perubahan pola permintaan konsumen atau mungkin faktor-faktor eksternal seperti kondisi ekonomi atau mungkin seperti pada tahun 2021 yang masih terpengaruh adanya wabah COVID-19. Selanjutnya ada distribusi keuntungan penjualan. Di sini menggunakan grafik peta, di mana
daerah-daerah dengan warna-warna yang lebih pekat atau yang lebih tua adalah area-area dengan keuntungan yang lebih tinggi. Seperti di sini dapat kita lihat daerah Jawa Barat dan daerah Sumatera Utara adalah daerah dengan laba tertinggi. Selanjutnya adalah cabang-cabang provinsi dengan pendapatan tertinggi. Di sini dapat kita lihat Jawa Barat mendominasi kontribusi pendapatan pada cabang provinsi, sedangkan cabang-cabang lainnya nilainya jauh lebih rendah dibandingkan di Provinsi Jawa Barat. Di sini ada indikasi bahwa perusahaan bergantung hanya pada cabang tertentu saja, yaitu cabang di Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, kinerja dari cabang-cabang di provinsi lain mungkin dapat lebih dioptimalkan. Selanjutnya adalah distribusi penjualan produk. Di sini dapat dilihat bahwa satu produk mendominasi sebesar 20,1%, yaitu produk psycholeptic drugs and sedative drugs sebesar 20,1%, sedangkan produk-produk lainnya relatif setimbang dalam presentasi penjualannya. Kemudian, analisis selanjutnya adalah cabang-cabang dengan rating tertinggi, namun dengan rating transaksi yang rendah. Hal ini membuktikan adanya kepercayaan konsumen terhadap performa cabang, namun pada proses transaksi masih terdapat operasional yang masih belum optimal, sehingga mungkin dapat dilakukan peninjauan lebih lanjut pada proses-proses transaksi. Kemudian dari analisis yang telah dilakukan, di sini terdapat 4 poin utama yang dapat ditinjau. Yang pertama, adanya fluktuasi pendapatan dan laba. Di sini dapat kita lihat sepanjang tahun 2020 hingga 2023 adanya pola naik turun yang signifikan sehingga menandakan adanya ketidakstabilan performa bisnis. Yang ini menunjukkan adanya dinamika permintaan, efisiensi biaya yang tidak konsisten, sehingga perlu dilakukan adanya riset pasar, analisis kompetitor, serta analisis peramalan penjualan pada tahun-tahun berikutnya, sehingga dapat ditentukan langkah-langkah yang tepat untuk menstabilkan pendapatan serta laba, sehingga performa penjualan akan menjadi lebih optimal. Kemudian adanya dominasi kontribusi laba pada cabang provinsi tertentu, seperti yang sudah kita lihat tadi bahwa cabang provinsi Jawa Barat memiliki kontribusi laba yang cukup besar dibandingkan cabang-cabang lainnya, sehingga terdapat indikasi bahwa adanya ketergantungan perusahaan terhadap cabang tertentu saja. Sehingga mungkin yang dapat dilakukan adalah dengan distribusi yang merata untuk pembangunan cabang-cabang di masing-masing provinsi, sehingga kontribusi laba di masing-masing provinsi dapat lebih seimbang dan setara. Kemudian untuk penjualan produk dapat kita lihat tadi bahwa ada satu produk yang lebih mendominasi sebesar 20,1%, namun produk-produk lainnya relatif seimbang dalam presentasi penjualannya. Sehingga untuk produk-produk yang sudah optimal dalam penjualannya mungkin dapat diperkuat dengan pengawasan terhadap safety stock dan proses distribusi. Sedangkan produk-produk yang masih kurang optimal dalam penjualan mungkin dapat dilakukan penyesuaian stok penjualan agar tidak berlebih, serta mungkin dapat ditingkatkan agar lebih optimal dengan melakukan strategi marketing yang baru. Kemudian untuk cabang-cabang dengan rating yang tinggi, namun dengan rating transaksi yang rendah, di sini dapat dilihat bahwa customer memiliki kepercayaan terhadap cabang, namun pada proses transaksi masih ada bagian-bagian yang belum optimal. Oleh karena itu, mungkin dapat dilakukan cara seperti mengaudit proses transaksi, misalnya melakukan pengecekan pada masing-masing bagian proses transaksi, sehingga dapat ditemukan permasalahan yang menyebabkan rating transaksi yang rendah, atau mungkin dapat dengan dilakukan pelatihan staff yang lebih lanjut, sehingga proses operasional transaksi dapat berjalan dengan lebih optimal. Kemudian di sini dapat dilihat untuk query lengkap untuk analisis maupun bagian integrasi data pada link GitHub yang telah diberikan, dan dashboard lengkap pada link Looker Studio yang telah dilampirkan pada layar.
Ya, baik di sini dapat dilihat dashboard yang telah saya buat menggunakan Google Looker. Di sini terdapat filter untuk tahun, bulan, dan cabang provinsi. Kemudian pada scorecard yang telah disebutkan tadi bahwa saya melakukan analisis rating transaksi, pendapatan, dan laba. Kemudian pendapatan per tahun. Selanjutnya adalah total transaksi pada cabang provinsi dengan 10 cabang provinsi tertinggi dan 10 cabang provinsi dengan pendapatan tertinggi. Selanjutnya adalah sebaran atau distribusi laba penjualan dengan grafik peta. Di sini dapat dilihat dan untuk area-area dapat dilihat dengan menekan pada area-area yang ingin dilihat. Seperti misalnya di sini kita dapat melihat daerah dengan warna yang lebih pekat, yaitu Jawa Barat. Kemudian selanjutnya adalah keuntungan produk-produk, keuntungan pada masing-masing produk, serta distribusi penjualan produk-produk. Kemudian selanjutnya di sini ada cabang-cabang dengan rating tertinggi namun dengan transaksi yang rendah. Baik, saya kira cukup apa yang telah saya sampaikan pada presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.